reality is what's normal for the spider. It can seem like chaos to the fly. Sejarah menuturkan, Robert Bundy dikenal dunia setelah membunuh, memperkosa, merampok, dan terbukti berhubungan seksual dengan mayat. Di era tahun 1970-an, dia mengaku menghilangkan nyawa 30 wanita muda. Di tahun 1982, di Green Rivers, Wellington, telah ditemukan seorang wanita terbunuh di sungai. Tanda ligatur ditemukan di lehernya yang terjadi jelas penyebab kematian wanita tersebut. Hal ini terjadi usai negara bagian sebelumnya telah dihantui oleh Ted Bundy, yang terkenal begitu kejam, yang kini menunggu hukuman mati di Florida atas kejahatan yang dilakukan olehnya. Seperti apakah cerita si Ted Bundy itu? Mari simak videonya baik-baik bro. Film ini diawali dengan dua orang wanita yang bernama Margaret dan Lisa. Mereka sedang berada di sebuah klub. Mereka memesan sebuah minuman dan ada seorang pria melihat mereka berdua. Kemudian si pria menghampiri kedua wanita tersebut. Dia mentraktir minuman yang akan dibeli. Dia sedikit berbincang di sana dan si pria menanyakan di mana mereka tinggal. Dan salah satu wanita itu memberitahu bahwa mereka tinggal di Omega. Namun merasa tidak nyaman, mereka berdua pergi untuk pulang. Di malam harinya, pria itu memasuki asrama Margaret di desa Omega. Secara diam-diam, dengan memegang sebuah kayu dan perlahan berjalan mencari kedua wanita itu. Kemudian satu persatu ia bunuh dengan memukul wanita itu. Pada saat akan keluar dari rumah, ada seorang teman Margaret dan Lisa yang melihat sang pria. Kemudian dia bersembunyi dan ada teriakan dari lantai atas. Akhirnya pria itu pergi. Itu adalah awalan dari film ini bro. Oke, sebelum mulai ceritanya siapkan dulu cemilan dan secangkir kopi bro. Di sebuah sungai yang tenang dan jernih, terjadi pembunuhan seorang wanita. Dan di situ sudah ada detektif yang bernama David Trichok dan juga rekannya yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. David sangatlah merasa dihantui oleh kasus pembunuhan yang terjadi. David adalah seorang ayah yang mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Dave. David khawatir jika sewaktu-waktu anaknya yang jadi korban selanjutnya. David berkumpul untuk makan malam bersama keluarganya. Ia mendapat sebuah telepon yang memberi info bahwa rekannya telah menemukan 3 mayat di Green Rivers. Kemudian Dave mengecat mayat itu bersama 2 rekannya dan semua mayat itu terbunuh dengan luka yang sama. Dan sudah jelas ini adalah pembunuhan berantai. Para wanita yang terbunuh adalah seorang PSK. Kemudian David diwawancarai, namun Dave mendapatkan pertanyaan yang membuatnya bingung untuk menjawab. Karena dia sendiri belum menemukan apa penyebab dan motif si pelaku pembunuhan. Bahkan dia kesulitan untuk mengetahui pembunuhnya. Dan para wartawan tidak mendapatkan jawaban atas kasus itu. Kemudian datang seorang FBI yang bernama Bob Killer ke kantor David. Bob melihat konversi files David dan Bob bermaksud untuk membantu interogasi seorang pelaku pembunuhan berantai. Mereka terus berdiskusi di tempat itu. Kemudian Bob menganalisis si pembunuh ini. Mungkin dia berasal dari orang tua yang cerai dan bisa jadi 20-30 tahun. Dan kemungkinan si pembunuh akan membunuh tiap harinya atau di setiap waktu ada kesempatan. Kemudian dia bertiga menemukan satu mayat wanita lagi. Dan cara ia tewas sama dengan korban sebelum-sebelumnya. Mereka terus mendalami kasus ini. David mengajak Bob ke rumahnya. Mereka bercerita tentang hubungan mereka dengan istrinya. Kemudian anak David baru saja pulang, namun ia pulang dengan wajah yang cemberut. Kemudian David menghampiri anaknya dan tanya apakah ada sesuatu yang salah. Dan penyebab David kesal ialah teman-temannya telah mengejek ayahnya bahwa David itu pengecut dan tidak bisa menangkap si pembunuh berantai tersebut. Dave juga kesal dengan David karena David selalu menghabiskan waktu untuk sebuah kasus dibandingkan dengan keluarganya sendiri.
Keesokan harinya, Deb kembali konversi fake dan mengatakan sesuatu kepada pembunuh. Intinya bahwa Deb akan menangkap dia. Bob dapat sebuah surat dari Theodore Bundy. Dia pernah menjadi seorang pembunuh berantai juga pada kasus Driverman. Ia mencoba membantu David dan juga Bob untuk menangani kasus saat ini. Mereka akan pergi menemui Bundy. Di tempat lain, tersangka pembunuhan sedang berbincang bersama istrinya. Pada hari itu, ia akan melakukan aksi pembunuhannya terhadap seorang PSK. Namun istrinya akan pergi sehingga tidak ada yang menjaga anaknya. Dengan terpaksa ia mengajak anaknya. David dan Bob yang telah sampai di Florida State Prison untuk menemui Ted Bundy yang berada di penjara. Mereka memulai sebuah perbincangan dan juga merekamnya. Ted meminta salinan file kasus tersebut. Intinya mereka di situ berdiskusi gitu yalah. Ia bertanya kepada Ted apa saja yang dilakukan seorang pembunuh. Karena Ted juga adalah seorang pembunuh berantai. Jadi paham betul lah bagaimana tentang kasus ini gitu kan. Kemudian tersangka akan melancarkan aksinya kembali. Ia sudah berada dalam mobil bersama anaknya. Kemudian datanglah seorang wanita. Bilang saja pelacur atau jablay anjing. Lah iya, mereka sampai di sebuah hutan. Si pelaku memberikan uang kepada si tolol itu. Si tolol itu yang jablay itu anjing. Dan si tolol si cewek itu udah siap disodong. Tapi ternyata bukannya disodong. Pria itu malah mencekik leher PSK itu dengan kain hingga wanita itu tewas. Normality is what's normal for the spider. It can seem like chaos to the fly. Setelah selesai, pria itu kembali ke mobil dan sang anak berkata, apakah dia akan pulang dengan baik-baik saja? Dia jawab iya, padahal kan dibunuh bangke. Saat David tidur, ia mendapatkan telepon dari Tom. Dia mengatakan bahwa ada mayat baru. Di situ berkata agar Tom jangan memberi tahu siapa-siapa dulu dan menyuruh membiarkan mayatnya seperti pada saat ditemukan. Kemudian Deb langsung bergegas untuk menuju tempat mayat ditemukan. Namun Bob masih mewawancarai Ted Bundy tentang kasus hilangnya wanita di Washington. Ted akan memberikan informasi dengan catatan pertimbangan untuk masa tahanan dia. Ted mulai bercerita tentang hilangnya gadis itu. Ternyata Ted membunuh hingga membuat putus kepalanya kemudian dikuburkan di satu tempat. Ted menjelaskan secara rinci bagaimana proses pembunuhan tersebut. Ia memborgol wanita itu, kemudian membuatnya meninggal dengan menggunakan linggis. Dan dia juga memberi informasi peta di mana gadis itu dikubur. Nah, sekarang kita kembali ke mayat yang baru ditemukan. Tom dan David berada di hutan mayat itu berada. Mereka sedang mengawasi tempat itu. Apakah pelakunya akan kembali lagi atau tidak? Dan ternyata benar, si pelaku kembali ke tempat tersebut guys. Deb dan Tom mengejar sang pelaku. Deb kehilangan jejak dan tiba-tiba pelaku berada tepat di belakang Deb dan memukul kepala bagian belakangnya membuat Deb tersungkur. Kemudian ia mengambil pistol milik Deb dan akan menembak Deb. Untungnya Tom keburu datang sehingga membuat si pelaku kabur dan tidak jadi menembak Deb. Kemudian Gary ditangkap. Nah, Gary ini adalah pembunuh tadi. Dan diintegrasi karena bukti belum kuat, Gary kembali dibebaskan. 7 tahun kemudian, sudah terjadi 46 mayat yang ditemukan. Namun kasus itu belum juga berakhir, sehingga saat itu keuangan yang dikeluarkan untuk kasus ini sudah sangat besar, sehingga mengharuskan penyelidikan Deb dihentikan. Karena tidak adanya hasil sama sekali sampai saat ini dan Ted Bundy akan dieksekusi mati. Karena kesalahannya melakukan sebuah pembunuhan berantai, meski ia telah memberikan informasi tetap saja ia salah dan harus dihukum. Ted masih berusaha berdiskusi agar ada kelonggaran waktu lagi, namun sayangnya itu tidak dapat dikabulkan. Ted dan Bob sempat berbincang sebelum waktu eksekusi dimulai. Mereka memperbincangkan
tentang kenapa harus jadi pembunuh. Dan kehidupan yang gelap tidak selalu membuat orang itu bisa menjadi jahat. Intinya, kita bisa menjadi baik atau jahat tergantung diri kita sendiri. Akhirnya Ted harus mati dieksekusi di kursi listrik tahun 2001. Depp telah diangkat jabatannya, karirnya semakin naik. Kemudian ia konferensi pers dan mengatakan bahwa ia akan mereformasi gugus untuk penanganan kasus pembunuhan yang belum selesai atau Green Reverse, dan dia tidak akan beristirahat sampai pelaku pembunuhannya itu dipenjara. Setelah pulang dari Perth, Depp sempat cekcok di rumahnya dengan istrinya. Istrinya tidak ingin Depp melanjutkan kasus itu karena itu berbahaya. Namun Depp tidak bisa hidup tenang jika pembunuh itu masih berkeliaran. Depp melanjutkan penyelidikan tentang kasusnya. Kemudian Depp mencocokkan semua DNA dari air mani dan lainnya. Dan akhirnya itu cocok dengan Gary. Gary ditangkap pada saat akan masuk ke mobilnya. Jadi ia ditahan dibawa ke kantor polisi. Depp meminta agar Gary dapat memberitahukan keberadaan semua mayat yang belum ditemukan. Akhirnya semua kasus itu terpecahkan. Jadi seperti itulah ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe guys. Ketemu lagi di video selanjutnya.